Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to IP Channel, channel yang membahas tentang informasi, komunikasi, dan edukasi. Kali ini saya ingin membahas tutorial bagaimana membuat soal di Google Form ya, sob. Oke, kita lihat langsung videonya ya. Oke, yang pertama, kalian harus membuka Google-nya, lalu di mesin pencariannya kalian ketik Google Form. Nah, seperti ini udah muncul nih Google Form. Tinggal kalian klik saja. Oh iya, sobat, kalau kalian ingin membuat soal di Google Form, kalian harus punya email Gmail dulu ya. Kalau belum, kalian harus buat email Gmailnya supaya bisa sign in. Cara membuat email lihat di video saya yang sebelumnya ya. Nah, di sini kalian lihat, nah di bawah sini nih ada doc.google.com. Jadi kalian pilih yang ini ya, doc.google.com, langsung klik. Kalau saya karena sering memakai Google Form, saya bisa langsung sign in ya, tanpa perlu memasukkan email saya lagi. Oke, kita klik. Tunggu, nah ini formnya. Memulainya dari sini nih, start new form ya, diklik saja. Nah, setelah muncul seperti ini, nanti kalian atur dulu di pengaturan ya sebelum kalian membuat soal di Google Form. Di mana pengaturannya? Ada di sini nih, di sebelah send. Nah, ada setting nih atau pengaturan ya. Kalian klik di sini, kalian pilih yang quiz ya. Lalu di sini make to quiznya dicentang seperti ini. Nah, lalu di sini ada pilihan. Kalau misalnya kalian ingin nilainya muncul di HP siswa yang mengerjakan soal di Google Form, ini dibiarkan saja. Tapi kalau tidak ingin muncul nilainya, tinggal dicentang seperti ini. Misalnya ada lagi di poin berikutnya, kalau kalian di sini siswanya bisa lihat yang mana sih jawaban yang salah, bisa terlihat. Tapi kalau enggak, ya dicentang aja. Sama, di sini sama, dicentang semua. Tapi kalau kalian ingin biar siswa tersebut melihat hasilnya atau yang mana yang salahnya, koreksiannya, ini tetap dicentang. Tapi lebih baik sih kalau menurut saya ini dihapus saja ya, lalu di save. Maksudnya centang yang tadi dihapus ya. Oke, gimana cara membuatnya? Pertama di sini kalian buat judulnya dulu. Misalnya judulnya pelajaran kalian apa? Kalau pelajaran saya di sini kan informatika. Informatika. Setuju, seperti itu. Nah, di sini description-nya. Description ini kayak misalnya ada kata-katanya gitu sebelum memulai ujian ya. Nah, kalau saya udah punya nih kata-katanya nih, udah saya ketik. Oh iya, satu lagi. Kalau ingin membuat Google Form lebih enak, kalian harus ngetik dulu sebenarnya di Word. Jadi tinggal copy paste saja soalnya. Nah, kita copy nih description-nya nih ya. Copy. Lalu kita pindahkan ke Google Form-nya seperti ini. Kita paste, nah, seperti itu ya. Jadi biasanya kan kalau di judul soal di bawahnya ada deskripsinya, misalnya berdoa sebelum mengerjakan, selesaikan soal berikut secara mandiri, prestasi itu penting, jujur itu paling utama, semoga sukses, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Nah, dimana sekarang sekarang sebelum kita membuat soal, kita buat dulu di sini untuk nama siswanya. Nama siswanya di sini kita pilihnya bukan multiple choice ya, sobat, tapi pilihannya adalah short answer karena kita ingin membuat nama ya. Nah, di sini tik namanya dulu. Nama. Lalu nanti siswa secara online akan mengetik namanya di sini nih. Di bawah ini. Di bawah ini ya. Jadi nanti setelah di sini kita ketik nama, lalu nanti siswa secara otomatis akan ngetik namanya di sini ya. Lalu di sini kita centang ya. Artinya maksudnya supaya nanti mereka wajib mengisi nama ya. Nah, setelah itu kita buat kelasnya. Gimana cara buat kelasnya? Kalian di sini ada di pojok kanan ini ada tanda plus ya, tambahkan. Oke, diklik seperti ini. Nah, kita buat kelasnya. Kalau kelas di sini tipenya biasanya saya pakai itu adalah checkboard guard ya. Nih, biasanya saya pakai ini kalau buat
penempatan kelasnya nih. Oke, di sini misalnya sini contohnya di row ini nih, kita ketik sininya adalah kelas. Di sini kolomnya itu adalah misalnya kelas berapa, di tempat kalian itu ada kelas berapa aja. Kalau saya misalnya contohnya saya ketik sini kelas atau di sini kan udah kelas, berarti di sini adalah misalnya contohnya 7A, 7B, 7C contohnya. Tapi kalau misalnya kalian sampai G, H, F ya silahkan kalian ketik ke bawah aja di enter sampai 7-nya ya, sampai berapa banyak 7 kalian. Lalu di sini biasa supaya mereka bisa mengisi ini, wajib mengisi ini ya. Jadi misalnya setelah mereka ngetik namanya, lalu mereka akan langsung ke pilih kelasnya ya. Kemudian kita buat pertanyaan. Nah, gimana cara membuat pertanyaannya? Sama di sini kita tambahkan. Nah, di sini ini bisa dengan cara diketik, misalnya apa sih komputer. Nah, seperti itu bisa. Tapi lebih enak sih kalian udah punya soal di Microsoft Word. Jadi seperti ini nih, saya ini punya soal di Microsoft Word. Seperti ini ya soalnya. Nah, seperti ini. Saya udah punya soal. Jadi tinggal di copy paste aja. Gimana? Seperti biasa copy, kalian blok dulu seperti ini. Copy, kemudian nanti kalian pastekan di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini akan muncul nih biasanya kalau dia numbering, dia akan ke bawah-bawah nih angkanya ya. Jadi tinggal di backspace saja, dihapus seperti ini tuh. Tapi kalau misalnya kalian ingin nomor itu tidak muncul, jadi di Word-nya itu numberingnya itu di nonaktifkan dulu seperti itu. Lalu copy, kemudian dipastekan ya, seperti itu. Nah, kan angkanya tidak muncul lagi ya. Oh, untuk pilihan ganda itu kalian pilihnya multiple choice ya di sini ya, jangan lupa. Nah, di sini nih untuk option pilihan gandanya sama di Word tadi, kita blok dulu seperti ini, kemudian kita hilangkan numberingnya seperti itu, lalu kita copy, pastekan ke formnya seperti ini, ditempel atau dipaste. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita kunci jawabannya. Gimana cara kunci jawabannya? Yaitu di sini ada bacaan answer key ya. Nah, klik saja answer key-nya. Kita kunci misalnya jawabannya B contohnya. Seperti B. Lalu di sini poinnya. Di soal ini mau berapa poin? Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya kalau 10 soal artinya poinnya 5. Biar nanti pas 10, 5 kali 10 artinya 100 ya. Nah, 100 dia nilainya. Tapi kalau misalnya soalnya adalah 50, artinya poinnya 2 kali 50, 100 ya. Seperti itu ya. Jadi sebisa kalian lah, misalnya kalau soalnya 10 berarti poinnya 5, kalau soalnya 50 artinya poinnya adalah 2 ya. Ini penyontohan poinnya saja. Lalu tinggal di done atau selesai. Kemudian untuk menambahkan soalnya lagi seperti apa? Sama seperti ini. Oh ya, jangan lupa ini selalu dinyalakan ya atau dikunci seperti ini supaya mereka bisa mengisi ya. Kalau enggak nanti mereka tidak bisa mengisi nih. Yang di sininya tidak bisa mengisi. Kemudian tambahkan seperti tadi. Masih multiple choice karena dia pilihan ganda. Seperti ini. Ini kita copy lagi. Di blok dulu numberingnya. Setelah itu copy, kemudian kita pastekan di Google Form-nya. Nah, seperti itu. Opsinya sama. Kita buka Word-nya, kita blok dulu seperti ini, kemudian numberingnya dinonaktifkan, tinggal copy, lalu di Google Form-nya kita pastekan seperti itu, tempel. Nah, tadi untuk mengunci jawabannya yaitu di answer key ya.
Masuk key-nya, pilih misalnya C ini, kemudian ini poinnya terserah kalian. Kalau kalian yang saya bilang tadi 50 soal artinya 2, kalau misalnya 10 soal ya 5 ya. Lalu di down, lalu aktifkan. Seperti itu. Dan seterusnya ya, sob. Nah, kalau sudah gimana caranya? Yaitu caranya dikirim seperti ini. Send. Lalu pilih yang ini. Nah, ini ada linknya ya. Linknya ini yang nanti bisa kita copy lalu kita share ke WhatsApp grup anak-anak atau ke Google Form ya. Nah, ini kan linknya panjang nih, bisa kita klik ini menjadi lebih pendek seperti itu. Nah, ini bisa linknya nih ya. Lalu kita kopikan. Setelah kita kopikan, bisa kita share ya. Bisa kita share ke Google Form atau ke Google Form, ke Google Classroom atau ke WA grupnya anak-anak ya. Nanti kalau anak-anak sudah mengerjakan, nanti kalian bisa melihat di responnya ya. Di respon seperti ini, klik yang ini nih. Ya, create spreadsheet, dia akan muncul nilai-nilainya dalam format Excel ya. Oke, terima kasih sudah menonton dari channel kami. Mohon maaf kalau ada salah.